Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa pengalaman saya ya, yang dimana ini cukup menarik untuk dibahas ya. Karena mungkin kalian berpikir bahwasanya, Bang, lu kok kayaknya kok nggak sesuai dengan omongan lu ya. Di beberapa video lu bilang bahwasanya di Snapex, Bityard atau bermain leverage itu jangan pernah memakai leverage 100 kali lipat kalau memang belum profesional. Tetapi lu kenapa sih akhir-akhir ini kalau misalnya kalian lihat di riwayat bimbon saya itu banyak baca pakai leverage 100 kali lipat gitu kan. Nah, di sini menimbulkan pro dan kontra yang banyak sekali orang yang bertanya-tanya gitu kan. Ada yang bilang bahwasanya lu gak sesuai dengan omongan dan lain sebagainya gitu ya. Ini saya akan menjelaskan ternyata ini sebuah hal yang sangat simpel tetapi mungkin tidak disadari bagi sebagian orang ya. Jadi, hal ini berujung kepada sebuah spread atau sebuah fee trading yang di dalam market Snapex, Bityard, dan Bimbon. Intinya gini, menggunakan leverage 100 kali lipat, kalau memang di Snapex kalian bisa lihat bahwasanya kita langsung lihat saja, baru saya ajari ya gitu ya. Misalkan kalau kalian nggak punya saldo, silakan klik saldo demo karena semuanya ada ya di Snapex, Bimbon maupun Bityard gitu kan. Misalkan di dalam Snapex ya, cara paling mudah untuk menghitung fee itu kita harus mencapai leverage tertinggi alias 100 kali lipat gitu ya kan. Nah, misalkan di sini kita tulis $100 ya. Kita tulis $100 di sini ya. Dengan menggunakan leverage 100 kali lipat, jelas di sini fee Snapex itu adalah 10,00 alias 10 USDT, di mana kita mengeluarkan totalnya ada 110 USDT. Nah, di dalam Bityard itu pun tidak jauh berbeda ya kan, hampir sama atau mungkin sama ya, 100 USDT dengan menggunakan leverage 100 ya kan. Itu kita bisa lihat bahwasanya fee-nya 109,64 USDT. Di sini lebih murah Bityard sedikit ya. Kalau memang Snapex kan ini kita bisa lihat bahwasanya 110 USDT, kalau Bityard ini adalah 109,64. Intinya hampir sekitar 10 USDT alias 10%. Nah, ketika di Bimbon memang kita tidak bisa melihat walaupun kita menggunakan leverage 100 kali lipat dengan margin 100, di sini kita tidak bisa melihat ya bahwasanya berapa fee-nya dan lain sebagainya gitu. Nah, kita nanti nyambung ke history saya biasanya. Nah, ini kita bisa lihat bahwasanya saya menggunakan margin $100 dan menggunakan leverage 100 kali lipat. Nah, di sini saya ini trading fee-nya jelas-jelas di sini $4,5. Kalau misalkan kalian tidak percaya, silakan kalian lihat history kalian bagi yang menggunakan leverage 100 kali lipat dan menggunakan modal 100 USDT. Nah, di sini lalu apa bedanya, Bang? Itu kan hanya fee dan lain sebagainya. Enggak. Di sini nyambung kepada spread-nya. Spread itu adalah jarak antara kita open posisi dengan last price-nya gitu ya. Apabila memang di Snapex itu kan fee-nya sekitar 10 USDT ya kan? Sekitar 10 USDT. Di Bimbon ini sekitar 4,5 USDT dan di Bityard ini sekitar 9,6 USDT. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya ya ada terjadi perbedaan yang cukup signifikan di antara mereka, walaupun memang terkadang orang tidak menyadari tentang perbedaan itu. Terus hubungannya apa, Bang, dengan menggunakan leverage 100 kali lipat? Menggunakan leverage 100 kali lipat ya, menggunakan leverage 100 kali lipat itu berarti kan kita menggunakan leverage tertinggi dengan resiko tertinggi dengan return tertinggi juga gitu ya. Nah, tetapi di sini kita bisa tidak menyadari bahwasanya saat kita menggunakan leverage 100 kali lipat dan men-take profit sebesar 10% ya kan, misalkan kita open posisi di harga $10.000 ya kan, open posisi di $10.000 lalu kita take profit di $10.010. Nah, di sini perbedaan yang sangat timbul yang bisa kita lihat secara kasat mata kalau kita bermain di 3 market sekaligus ini ya kan. Kalau memang kalian pemain Snapex ya mungkin kalian bisa lebih nyaman di Snapex. Kalau kalian pemain Bityard ya kalian mungkin bisa nyaman di Bityard. Tetapi sekali lagi, saya tidak pernah memihak market manapun ya kan. Kalau bagus saya katakan bagus, kalau ada yang lebih bagus kenapa kita tidak lebih bagus untuk di situ gitu kan. Misalkan dalam Snapex, Bityard, dan Bimbon ini, apabila terjadi open posisi di sini ya. Misalkan OP-nya itu semuanya sama ya. OP-nya itu sekitar $10.000 ya kan, dan close posisi ini di harga 10.010 ya, 10.010 gini kan. Kita bisa menyimpulkan bahwasanya ini kan bergerak 0,1% ya kan, bergerak 0,1%.
karena kita menggunakan leverage 100 kali lipat, ya, karena kita menggunakan leverage 100 kali lipat, andai kata kita mengopen posisi di harga 10.000 dan meng-close di 10.010, yang terjadi adalah di Snapex ini kalian profit 0%, ya kan? Kalian profit 0% dan profit $0 juga, ya. $0 juga kalau misalnya kalian pengen tahu. Nah, kalau memang di Bingbond ini jelas kalian ini profit sekitar netnya adalah biar kalian nggak bingung, ini net ya, ini net di sini. Nah, di sini persentase persen ya di sini ya. Ini jelas semuanya 10%. 10% karena menggunakan leverage 100 ya. Menggunakan leverage 100 ini berarti setara dengan 10% kalau kalian berubah 10 pips. Nah, di sini netnya ini kalau misalkan kita bisa memahami, kalau misalkan kalian bisa paham, di sini Snapex ini masih 0% dan $0, dan Bingbond di sini ini kurang lebih sekitar 6,5% ya. Profitnya ini adalah 6,5% netnya. Dan dolar yang kita dapatkan apabila menggunakan margin 100 ya, margin $100, menggunakan margin $100, jelas ini kita profit $6,5 ya, $6,5. Dan kalau di bit chart ini kita profit 0,4% ya, karena fee-nya di bit chart adalah $9,6. Dan di sini kita bisa melihat bahwasanya kita opit sekitar $0,4. Dan di sini adalah perbandingan mutlak ya. Ini adalah sebuah perbandingan yang bisa kita lihat bahwasanya di Snapex ini tidak bisa menghasilkan profit apabila terjadi perbedaan 10 pips alias harga $10 dari open posisi kita $10.000 di close menjadi 10.010 ya, menggunakan leverage 100 kali lipat dan margin $100. Kalau di Snapex nih ya, kalau di Snapex itu kita masih belum dapat apa-apa, alias netnya itu kita belum dapat apa-apa, rugi enggak, untung juga enggak. Kalau di Bingbond kita bisa menghasilkan profit sebesar 6,5% karena fee-nya adalah $4,5 gitu kan. Dan kalau di Bitchart ini kita mendapatkan netnya 0,4% sebesar $0,4. Di sini perbedaan yang sangat timbul sekali, dimana menjawab pertanyaan kalian, kenapa saya di dalam Bingbond ini sekarang sedang nyoba-nyoba, bener gak sih perkiraan saya, atau bener gak sih kalau memang di Bingbond ini kita bisa profit dalam 10 pips? Ternyata benar. Rata-rata kalau misalkan kalian lihat di trading history saya itu mungkin banyak sekali yang 10%. Dan itu adalah saya sedang mencobanya. Ini adalah jawaban kenapa saya menggunakan leverage 100 kali lipat di Bingbond, karena perbedaan 10 pips. 10 pips itu seperti apa sih? 10 pips itu jelas seperti ini ya. Misalkan sekarang harga Bitcoin ya, kita lihat bisa harga Bitcoin ini kurang lebih 10.724 ya, 10.724. Apabila kita mengopen posisi sekitar long dengan menggunakan leverage 100 kali lipat di sini, waktu 10.735 itu kurang lebih kita akan bisa mendapatkan profit 10% secara persentase, ya kan? Tetapi kita mendapatkan net sebesar 6,5%. Tapi kalau memang kalian bermain di Bitchart dan Snapex itu jelas, ya kan? Di Snapex ini kalian masih belum mendapatkan apa-apa. Kalau di Bitchart kalian hanya mendapatkan 0,4%. Kalau di Bingbond kalian sudah mendapatkan 6,5%. Berarti kalau memang kalian bermain sekitar 10 juta rupiah, berarti kalian sudah profit sekitar 650.000, ya kan? Sekitar 650.000 apabila kalian bermain di Bingbond. Apabila kalian bermain di Snapex berarti kalian tidak untung, tidak rugi gitu ya. Nah, kalau kalian main di Bitchart berarti kalian hanya untuk sekitar 40.000 rupiah. Tetapi yang mau saya jelaskan di sini adalah itu kalau kalian tembus 10 pips. Pertanyaannya, menggunakan leverage 100 kali lipat itu kan berarti kita harus siap mental, siap psikologis, dan siap deg-degan jantung ini kan. Jantung pasti berdebar-debar kalau kita menggunakan leverage 100 kali lipat. Dan ini biasanya terjadi kepada seorang trader dan semua trader baik noob ataupun sampai profesional. Bohong rasanya kalau memang kalian menggunakan leverage 100 kali lipat itu tidak deg-degan sama sekali. Kalau memang kita menggunakan leverage 100 kali lipat tapi tidak nyampe 10 pips, apa yang terjadi? Misalkan perbedaannya hanya sampai 8 pips, oke? 8 pips atau $8. Berarti kurang lebih itu kan sekitar profitnya $8. Nah, ini yang sangat timbul persepsi lain
kalau kita bermain di Snapex, Bingbond, dan Bityard gitu ya. Kalau memang kita menggunakan leverage 100 kali lipat dengan margin $100 dan kita profit sebesar 8%, itu yang terjadi apa? Ya, yang terjadi apa? Ini akan terjadi sebuah ketidaksinambungan antar market gitu kan. Kalau kalian bermain di Snapex, jelas kalian ini loss 2%, oke? Loss 2% dan loss $2 gitu kan. Kalau kalian ini menutup posisi di sekitar 8%. Kalau kalian bermain di Bingbond, jelas kalian ini 8% kurangin 4,5 adalah sekitar 3,5 ya, $3,5. 3,5%. Dan di sini adalah $3,5 gitu ya. Kalau kalian bermain di Bingbond ya kita tinggal dikurang saja, berarti kita minus sekitar 1,6%. Minus $1,6. Nah, di sini bisa terjadi perbedaan yang sangat kelihatan ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya kalau kita bermain di Bityard, ini kita minus $1,6 dan minus 1,6%. Ketika kita bermain di Snapex, kita akan minus 2%, ya kan? Dan kita akan kurang lebih profit di Bingbond sekitar 3,5%. Ini yang saya maksud perbedaan yang sungguh sangat tidak kalian duga. Kalau kalian bermain di Bingbond, kalian bisa mendapatkan profit 3,5%, ya kan? Kalian bisa mendapatkan loss di Snapex dan Bityard, tetapi kalian bisa mendapatkan profit di dalam Bingbond. Karena perbedaan fee yang terjadi yang sungguh sangat cukup banyak ya, antara $4,5 dengan $10. Nah, di sini banyak sekali yang salah paham. Yang pertama adalah untuk mencapai leverage 100 kali lipat dan menggunakan leverage itu, kita harus menyiapkan psikologis dan siapkan jantung juga. Tetapi saran yang saya sarankan ke kalian adalah ketika memang sudah terjadi profit ya kan, ya udah close aja gitu, close aja. Berbeda dengan Snapex dan Bityard. Itulah mengapa alasan kalau misalkan kalian bermain di Snapex dan Bityard itu seolah-olah kayak susah banget mendapatkan profit dengan menggunakan leverage 100 kali lipat. Kebanyakan kalian loss. Tetapi kalau misalkan di dalam Bingbond, ternyata leverage 100 kali lipat itu masih kita bisa akali. Karena pada saat harga fluktuatif, misalkan kita menggunakan teknik shadow candle atau teknik hammer dan lain sebagainya, atau apapun teknik kalian itu, beda 10 pips saja kita sudah mendapatkan profit 4,5% dan sampai 6,5% gitu kan ya. Tapi kalau memang di Snapex dan Bityard itu malah bisa minus. Nah, di sini adalah perbedaan yang sungguh sangat-sangat disayangkan kalau kalian tidak tahu gitu kan. Selagi memang ada yang lebih baik, kenapa tidak gitu kan. Mungkin sekarang Bingbond yang paling terbaik di antara segalanya gitu kan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya akan ada market yang lebih baik lagi gitu. Nah, walaupun kemarin ada beberapa juga yang bertanya, "Bang, bagaimana dengan LMT trade?" gitu kan. LMT ini kemarin sudah saya bahas dengan grup VIP ISCX, ternyata ada beberapa orang juga yang sudah main di sana gitu. Ternyata profitnya ini harus lebih dari 9%, alias hampir sama dengan Bingbond tapi lebih murah LMT sendiri sedikit gitu kan. Jadi kalau misalnya di LMT itu butuh sekitar 9% lebih baru kita bisa mendapatkan net profit dan loss gitu kan, alias kita bisa mendapatkan profit. Kalau misalkan di Bingbond butuh 4,5% ke atas untuk mendapatkan profit. Intinya kalau kita menggunakan 8% profit dengan menggunakan persentase, semuanya itu loss. Di Snapex loss, di Bityard loss, dan di LMT loss juga. Tetapi kalau kita bermain di Bingbond, kita masih profit ya kan, karena 8 kurangi 4,5 itu sekitar setara 3,5%. Nah, itu adalah hal yang ingin saya sampaikan. Jadi beberapa hal yang cukup rumit yang dibahas, bahwasanya ya memang ini adalah buktinya. Bingbond menawarkan sebuah fee persentase yang cukup enak dan cukup murah dibandingkan dengan Snapex dan Bityard ataupun LMT gitu kan, dengan kita menggunakan leverage 100 kali lipat ya. Tetapi jangan coba-coba juga karena kalian ini mentang-mentang fee-nya Bingbond murah, kalian mencoba leverage yang 150 kali lipat tanpa menggunakan ilmu dan teori yang cukup gitu kan, tanpa menggunakan sebuah pengalaman yang cukup gitu. Intinya yang mau saya bilang, kalau memang kalian ini hobi untuk bermain leverage 100 kali lipat alias senam jantung gitu kan, saya lebih sarankan ke Bingbond daripada Snapex dan Bityard. Karena di antara segalanya, mau Snapex, Bityard, LMT gitu kan, di Bingbond ini lebih cukup murah dan lebih cukup logis untuk bermain leverage 100 kali lipat dibandingkan beberapa market
pesaingnya. Gitu aja ya. Semoga bermanfaat. Kalau memang ada yang ditanyakan silahkan komentar di bawah, insya Allah akan saya jawab gitu kan. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Logikanya kalau misalkan kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam trader.